Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Kanjengan. Kali ini Kanjengan hadir dengan wajah baru ya tentunya. Spesial edisi Suro. Kita membuat semacam festival online yakni Festival Kajen ke-7 dengan tagline Sangkan Paraneng Kajen. Nah, pada kegiatan kali ini kami akan mereview beberapa buku yang isinya tentang Syekh Ahmad Putumaken, dan salah satunya yang akan kita bincangkan pada malam hari ini yaitu buku karangan Kiai Haji Muhammad Imam Sanusi yang berjudul Perjuangan Syekh Kiai Haji Ahmad Putumaken. Di samping saya sudah ada pembedah Saudara Muhammad Baliamalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita kok sering berjumpa terus ini. Kita kan tetangga, Mas. Oh iya, betul. Langsung saja. Di sini kan Simbah Yai Imam Sanusi menulis tentang perjuangan Syekh Ahmad Putumaken yang di dalam buku ini terbagi menjadi 7 bab. Ya, ada mulai perjuangan beliau, lalu peristiwa dan keramat, terus kejadian ketika di pengadilan juga, lalu pondok pesantren, lalu murid-murid beliau. Nah, dimulai dari mana ini kita? Baik. Monggo. Mungkin dari awal saja. Bisa. Dari awal saja manaqib Syekh Ahmad Putumaken. Nah, beliau itu sosok waliullah yang bukan asli dari Kajen. Yang ada banyak versi sih tentang Syekh Ahmad Putumaken. Ada yang bilang dari Tuban, ada yang bilang dari dari luar negeri lah. Itu juga ada yang bilang juga seperti itu. Mungkin kalau kita di sini forum membedah itu kurang pas ya. Nah, karena kita juga saling belajar dan saya di sini belum menguasai tentang buku ini. Nah, nanti kita bincang-bincang saja lah tentang buku ini. Saling sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing lah. Siap. Gini, balik lagi ke manaqib Syekh Ahmad Putumaken itu. Itu melihat dari keturunan bapak-bapak beliau, ayah-ayah beliau itu kan dari keturunan raja-raja yang dikisahkan di buku ini. Ada darah ningrat. Tapi ada kan ada juga yang mengatakan bahwasannya berasal dari, kalau nggak salah dari Irak ya kan, nggak salah. Nah, itu beliau berasal dari situ, terus berjuang menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa ini melalui daerah Cebolek. Nah, di sini juga kontroversi. Ada soal penafsirannya. Ada yang bilang ini Cebolek dari Tuban, ada yang bilang Cebolek dari Pati ini. Jadi ada 2 versi juga, banyak versi untuk manaqib Syekh Ahmad Putumaken ini. Mungkin nanti kita datangkan ya Mas yang lebih yang lebih menguasai tentang asal muasal dari Syekh Ahmad Putumaken ini. Dan kalau kita membahas buku ini, itu emang rangkuman kecil tapi risetnya itu sangat luar biasa sekali. Bahwasanya kalau kita mengambil dari kalau kita mendengar sejarah Syekh Ahmad Putumaken itu kan dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Tapi ini buku ini menyampaikan bahwasanya sejarah Syekh Ahmad Putumaken itu dari sini loh. Dan juga perjuangan beliau itu sangat luar biasa sekali. Bahwasanya kalau dilihat dari buku ini juga mengisahkan Syekh Ahmad Putumaken ini disidang di Kesunanan Surakarta juga. Nah, seperti itu. Mungkin itu sedikit prolog lah Mas dari saya untuk buku ini. Sangat menarik ya. Yang buku yang hanya bertebal 38 halaman tapi banyak dijadikan pedoman, dijadikan sumber pokok primer untuk
buku karya-karya yang menjelaskan tentang Syekh Ahmad Putumakin di kemudian hari setelah adanya buku ini. Betul. Seperti Gus Zainul Milal Bizawi itu juga menjadikan buku ini sebagai referensinya. Betul. Lalu Mas Sahal dalam novelnya Konton Rojok Bulan juga, Mas Zuli kemarin infografis Masjid Kajen juga sedikit banyak sumbernya dari sini. Merujuk dari buku ini. Ada juga Sofisme Kiai Cebolek yang ditulis Mas Abdul Rasid juga, dan masih banyak buku yang lain lah ya, karena kan buku ini ada itu sudah tahun 1990-an kalau tidak salah, 96 ya. 90. Oh, dan yang terlacak yang bisa kita telusuri, yang bisa kita pegang ini sudah cetakan 2007, sudah masuk ke cetakan ke-8 kalau tidak salah. Mungkin yang Anda lihat dari buku ini apa sih yang menarik ya, yang membedakan dari buku-buku lainnya? Mungkin kalau kita melihat dari segi buku ini, yang menarik apa sih? Yang menarik itu kalau saya melihatnya itu ringkas, tapi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang Syekh Ahmad Putumakin. Siapa sih Mbah Ahmad Putumakin ini? Siapa beliau? Terus kiprahnya di Kajen itu bagaimana? Kok bisa perjalanannya sampai ke Kajen ini bagaimana? Setelah menetap di Kajen dan menyebarkan dan mengajarkan kepada murid-muridnya itu bagaimana? Nah, ini sedikit banyak disampaikan lah di buku ini. Karena kalau kita membaca buku karangannya Mas Milal itu ya, Mas Milal Bizawi itu kan tebal, Syekh Ahmad Putumakin itu. Ratus halaman. Ratusan halaman. Tapi dengan buku ini itu sudah sedikit banyak mewakili dari buku karangan Mas Milal tersebut. Kalau buku tebal kan emang referensinya banyak, juga kata-katanya lebih mudah diserap dan ada riset juga. Nah, kalau ini sedikit tapi bisa mewakili dari pertanyaan kita sendiri. Nah, dan juga di buku ini juga diterangkan silsilah Mbah Ahmad Putumakin juga. Iya, juga disebutkan. Karena kalau buku-buku yang lain mungkin akan nggak diterangkan lah tentang silsilah tersebut, karena emang kontroversi juga. Karena silsilah ini juga runtutannya kalau kita mencari juga susah juga, dan juga kalau emang nggak dari orang yang mencari sana tersebut atau keluarga tersebut kan kurang dipercaya. Nah, kalau di buku ini juga ada, dan juga ada membahas tentang keturunan-keturunan beliau yang meneruskan perjuangan beliau di Kajen ini. Ada banyak sekali yang membuat pondok pesantren dan mempunyai banyak madrasah mungkin. Madrasah, pondok pesantren, madrasah itu diterangkan juga di sini. Dipetakan lah ya. Dipetakan juga. Keturunan beliau yang dari Kiai Bagus itu menurunkan siapa, yang Nyai Alfiah siapa, kemudian yang Kiai Muhammad siapa, seperti itu. Itu menurut saya buku ini sangat menarik sekali lah. Bisa menjawab pertanyaan kita sebagai yang masih penasaran dengan Syekh Ahmad Putumakin. Menurut saya juga buku ini tuh bisa dijangkau semua kalangan gitu loh. Betul. Baik yang akademis maupun non akademis, yang masih pelajar maupun mahasiswa, karena ya memang mudah dicerna, bahasanya ringan dan juga ya singkat padat, namun isinya sesuai lah ya dengan yang dibutuhkan pembaca seperti itu. Dan mungkin kelebihan dari buku ini lagi itu penulis mungkin mendapatkan sumber itu banyak yang langsung dari sesepuh-sesepuh. Seperti di sini disebutkan ada Kiai Haji Hambali, kemudian Kiai Haji Baidawi, Kiai Haji Turi Nawawi, lalu Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud juga disebutkan. Ada Kiai Haji Abdullah Salam atau yang kita kenal dengan Bahdullah juga. Lalu Kiai Haji Abdul Jalil Kudus, Kiai Haji Rifai Nasuha, simbah buyut dari teman kita Gus Raul, Kiai Haji Hadik Sirot juga. Lalu ada Dr. Andes Ahmad Munir. Yang kesempatan ini itu tidak bisa diperoleh
penulis-penulis setelah beliau. Katakan ya karena usia masyayikh tadi itu sudah kapundhut gitu. Mungkin kekuatannya ya dari situ juga menurut saya. Dari sumber-sumbernya itu sudah sangat kuat sekali ya Mas. Kalau saya melihat juga itu background dari seorang pengarang ini juga seorang guru. Jadi ketika menyampaikan kata-katanya itu mudah sekali dicerna dan runtutannya juga enak gitu. Dari awal Syekh Ahmad Mutamakin ini bagaimana, dari anaknya siapa, setelah itu sampai kajian itu bagaimana, dan juga beliau ketika di kajian mempunyai murid berapa, mempunyai anak berapa. Nah, itu diterangkan di sini semua. Peristiwa dan juga keramat-keramat Mbah Mutamakin juga sedikit dijelaskan di dalam sini ya. Dijelaskan, bahkan yang sedikit banyak tidak kita ketahui kan, murid Syekh Ahmad Mutamakin ini selain Mbah Ronggo dan Mbah Mizan ini ada Raden Soleh, putra dari Ki Ageng Selo. Nah, itu juga menjadi jawaban kita yang masih belum tahu dan masih penasaran dengan Syekh Ahmad Mutamakin. Bahkan putranya Ki Ageng Selo itu berguru di Mbah Ahmad Mutamakin. Ya, lebih tepatnya mungkin darah keturunan dari Ki Ageng Selo lah ya. Di sini disebutkan seperti itu. Tapi saya belum belum tahu sih itu putranya atau siapa. Tapi di buku ini diterangkan. Yang jelas Raden Soleh berguru dengan Syekh Ahmad Mutamakin seperti itu. Dan makomnya itu dekat sekali dengan Mbah Mutamakin. Masih ada di komplek Sarian Mbah Mutamakin. Kan kemungkinan kalau seorang murid dan menetap di situ, itu emang murid tersebut menjadi badal lah. Badal setelah Mbah Mutamakin. Kemungkinan bisa jadi kalau kita kebanyakan seperti itu sih. Kebanyakan kalau pondok pesantren kan seperti itu. Kalau nggak diteruskan anaknya, ya murid beliau gitu. Lalu yang istimewa juga saat penelusuran data ya, observasi itu Yai Imam Sanusi ini sampai melakukan perjalanan ke Tuban, ke Desa Winong. Desa Winong Tuban. Di sini juga dijelaskan juga Desa Winong Tuban. Yang itu mungkin belum dilakukan para penulis peneliti tentang Syekh Ahmad Mutamakin yang lainnya ya. Betul. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman Kanjengan juga sempat berkunjung ke sana ya. Sempat berkunjung ke sana, melakukan beberapa penelusuran dan bersilaturahim lah dengan mungkin zuriyah atau murid-murid dari Syekh Ahmad Mutamakin yang ada di sana. Nah, jadi kalau kita melihat dari buku ini emang sangat kompleks sekali. Dari isinya maupun penyampaiannya itu mudah untuk ditangkap. Iya. Kalau panjenengan sebagai pembaca ya, apakah ada semacam unek-unek gitu loh untuk buku ini, atau mungkin kayak harapan yang tersimpan? Oh, siap. Nah, mungkin untuk buku ini itu emang isinya bagus sekali dan juga untuk harapannya untuk buku ini sih diperbarui lagi. Bisa dicetak ulang gitu ya? Bisa dicetak ulang karena ini juga cetakan sudah lama sekali. Yang saya buat yang saya pegang pun itu bukunya kan gambarnya ada ilustrasi gambarnya. Sudah hitam semua. Udah kelihatan ya. Udah ada kelihatan. Ini cetakan yang ke-8 pun seperti ini, apalagi yang saya bawa ke cetakan keberapa gitu. Dan itu kalau kita perbarui lagi mungkin sangat bagus sekali dan juga ada penambahan lah untuk riset yang sudah dibuat oleh teman-teman Kanjengan juga kemarin, bahwasanya bisa disempurnakan lagi gitu ya. Disempurnakan lagi. Itu dimasukkan di buku ini menjadi tambahan juga akan bagus. Atau nanti untuk buku ini menjadi sumber primer kita untuk menjelaskan sejarah Mbah Mutamakin ini.
mungkin untuk para peziarah mungkin kan ini sangat apa ya sangat pas sekali lah ya. Ya mungkin kalau nanti jadi diterbitkan kembali atau dicetak ulang itu sangat terjangkau, sangat ekonomis bagi para peziarah. Jadi para peziarah yang datang ke Kajen itu ya tidak hanya berziarah saja tapi juga bisa mengetahui lebih dalam lagi sejarah tentang Syekh Ahmad Mutamakin seperti apa gitu ya. Ya bisa lah ya mungkin nanti lain waktu ini teman-teman Kanjengan datang ke keluarga beliau meminta izin atau seperti apa untuk kedepannya buku ini. Karena ya itu tadi Eman ya. Kalau di angan-angan kan memang banyak yang mencari buku seperti ini. Betul Mas. Bahkan ketika saya kecil pun lebih tepatnya kakak saya perempuan itu pernah punya buku seperti ini, kecil lah, 10 halaman atau 8 halaman gitu. Kecil sekali, tipis sekali. Itu menerangkan tentang manaqib Mbah Mutamakin juga, tapi yang secara klinik. Yang secara versi klinik. Yang diterangkan bahwasannya Mbah Mutamakin ini pergi haji, yang dibawa oleh muridnya, yang dari bangsa jin. Nah seperti itu diterangkan runtut lah dari Kajen itu bagaimana, setelah itu kesana itu bagaimana, pulangnya bagaimana. Tapi di buku ini beda lagi. Mbah Ahmad Mutamakin untuk di Mekah, di Mekah Madinah itu beliau berguru, beliau sekolah, beliau menuntut ilmu. Tapi beliau ini kemungkinan besar haji beliau itu ketika menuntut ilmu tersebut bisa jadi. Dan untuk versi Mbah Mutamakin pergi haji dibonceng oleh muridnya itu sedikit gimana gitu untuk teman-teman yang nggak suka klenik. Ini apaan ini? Nggak ilmiah ini. Nggak ilmiah sama sekali. Nah dan juga di sini juga diterangkan sih, diterangkan singkat tentang bahwasannya sejarah nama Kajen itu kan berasal dari Kaji Ijen. Nah itu tapi di sini diterangkan bahwasannya yang Kaji Ijen itu bukan Mbah Mutamakin, tapi Mbah Samsudin yang membabat. Karena lebih dulu yang ada di Kajen itu Mbah Samsudin ya. Mbah Samsudin. Nah, Mbah Ahmad Mutamakin justru malah pendatang di situ. Nah, jadi yang menjadi rujukan nama Kajen ini dari Mbah Samsudin itu tadi, Kaji Ijen. Nah, yang di situ yang satu-satunya orang yang sudah haji itu Mbah Samsudin itu, Mbah Surya Alam. Ya dari situ kan kita bisa menerka lah bahwasanya yang membuat yang Kaji Ijen di sini bukan Mbah Mutamakin tapi Syekh Samsudin gitu. Ada yang tambahan yang ingin disampaikan lagi mungkin Mas? Mungkin untuk tambahan ya. Jadi gini, kalau ingin melihat sejarah Mbah Mutamakin itu bagaimana, silakan langsung baca buku ini saja. Kalau kita terangkan di sini mungkin sangat panjang sekali ya. Karena lama nanti. Banyak versi dari dari buku ini. Masih kontroversi lah tentang siapa ayah beliau, siapa keturunan beliau di sini. Itu masih kontroversi dan nggak dijelaskan secara runtut lah. Beliau di Kajen ini mengajarnya bagaimana untuk para murid-muridnya. Untuk kalau kita melihat sendiri kan bahwasanya Mbah Soleh Wirai itu yang kita ketahui cuman makomnya saja. Mbah Ronggo Kusumo juga yang kita ketahui makomnya saja, dan juga Mbah Mizan pun makomnya saja. Tapi
kiprah beliau itu bagaimana. Nah, itu perjuangannya seperti apa? Itu belum banyak terkuak gitu ya. Belum banyak terkuak. Nah, kalau kita bicarakan di sini ya sangat panjang sekali gitu. Mungkin di lain kesempatan lah ya, nanti bisa diperbincangkan lagi, ya, diangkat sekali. Nah, baik, sedulur Kanjengan, tak terasa kita sudah mendekati durasi yang ditentukan. Ini menarik, ini ada sebuah makalah dari Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Di sini kan beliau memberikan takrid ya, kata pengantar, yang di sampul buku ini disebutkan, man ankarol karomata yukhofu alaihi su'ul khotimah. Barang siapa tidak percaya karomah para wali, dikhawatirkan dia akan buruk di akhir hayatnya. Cukup sekian pertemuan konten buku review podcast Kanjengan spesial edisi Suro kali ini. Saya Ahmad Falih Nur Hidayat dan Muhammad Balia Malkan pamit undur diri. Wal afu minkum wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.